Habib Rizik, saya, Habib Bahar yang keras-keras orang bilang kami cinta kepada Nabi, kami ganteng-ganteng. Allahu Akbar. Apalagi Habib Rizik, gagah orangnya. Habib Bahar, gagah orangnya. Yahya Waloni juga tak mau kalah. Uwas, Tengku, ganteng semua kami. Ini yang hina Nabi Muhammad. Yang satu Masya Allah, Rasulullah rambutnya ikal berderai sampai ke pundak, hitam kemerah-merahan. Mereka mengatakan kepada Yahudi, jangan rajam Maryam ini. Kenapa? Karena bayi dalam kandungannya rahmat dari Sang Pencipta. Sudah 9 bulan bintang timur bersemayam di atas pondok rumah Maryam. Jangan dianiaya. Tunggu saja bayi ini sampai lahir. Begitu lahir bayi itu ditunggu. Baru potong pusar, bayi ini tiba-tiba bicara. Kata bayi Isa yang di ayunan, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu ausoni bisolati wa zakati madumtu haya. Tertulis sampai hari ini dalam surat Maryam ibunya ayat 30 sampai 31. Surat 19 ayat 30 sampai 31 dengan judul ibunya surat Maryam. Beda dengan di Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus, Robertus, Capticus, Sepritus. Mana ada Nabi Matius? Tidak ada. Nabi dari Yunani itu tidak. Omong kosong semua itu. Jengkel jangan jengkel, masuk Islam. Begitu Yahudi baca kitab, Yahudi bilang, Masya Allah, inilah penggenapan Taurat. Tapi kita tunggu dulu. Kalau betul-betul ini Yahudi kepala batu, sudah mendengar firman, masih belum percaya. Kata Yahudi kepada Saduki, apa kita pulang aja dulu. Ada satu ritual suci, kalau dia lakukan, berarti Maryam dan anaknya golongan agama kita. Tapi kalau tidak lakukan, kita rajam dia dengan batu. Apa ritual terakhir? Sunat. Tercatat dalam Bible Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8, anak itu lahir, disunat, diberi nama Yesus. Ada di Bible Kristen. Pulang Yahudi. Yuk kita pulang dulu. 1 minggu kita balik lagi ke rumah Maryam. Pulang Yahudi. Bukan pulang. Mampir dia rupa-rupanya di Jalan Abdullah Lubis Medan. Warung kopi Haji Ucok. Rupa-rupanya di situ dia singgah dulu. Minum kopi rupanya. Memang bicara kalau tidak ada kopi, payah Yahudi. Sama begitu juga Yahudi kalau ceramah, susah kalau tidak ada kopi. Jadi jangan kalian main-main, ini otak Yahudi. Sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Walaupun cuma penampilan seperti ulama, peci, iya kan, sorban, gamis, wah, seperti betul-betul ini. Padahal mantan kafir. Karena ulama sudah tidak mau urus umat, saya yang urus. Sama dengan orang tua, tinggalkan anak-anaknya. Siapa yang paling besar? Urus adik-adikmu. Ya kamilah yang urus. Kau nggak peduli, makanya saya bilang masyarakat Indonesia nggak usah peduli. Orang tua kita sudah nggak peduli. Banyak contoh dalam kehidupan rumah tangga, orang tua, istri dan ayahnya, istri dan suaminya pergi keliling dunia, anak ditinggalkan, berantakan anak-anaknya. Ada yang minum narkoba, ada yang mabuk-mabukan, ada yang jadi penjahat, perampok dan lain sebagainya. Inilah tatanan bernegara yang tidak sempurna. Karena mementingkan ego dan kelompok dibanding kepentingan umat. Narapidana juga kafir, mulut kasar, jadi komisaris. Seperti tidak ada lagi orang Islam yang hebat. Jujurlah, adillah kepada mayoritas. Karena mayoritas inilah pemberi sumbangsi besar bagi kemajuan negara. Masya Allah. Bapak jangan pikir aman, di dunia aman. Hati-hati ya.
Hati-hati. Makanya ada ulama-ulama di sini, gak usahlah jadi bupati, tetap saja ulama. Gak usah jadi wali kota, tetap saja ulama, konsisten. Dari pertama ulama sampai masuk liang kubur tetap Gak usah berubah-ubah. Gak usah berubah-ubah. Kalau mau masyarakat dan negara ini jadi baik, kalau mau Nangro Aceh Darussalam jadi baik, kalau mau Indonesia menjadi maslahat bagi umat, mari. Jangan bilang Aceh yang kaya, jangan bilang Papua yang kaya, jangan bilang Kalimantan yang kaya, jangan bilang Riau yang kaya, jangan bilang Sulawesi, Maluku yang kaya. Bukan, yang kaya adalah orang setiap tahun negara mendapatkan untung 200 bahkan lebih miliar dari ibadah umat umroh. Belum lagi haji, nominal triliunan. Ini kafir ada kasih apa? Begitu salam sama Maryam, ada apa Yahudi? Maryam sudah tahu mau coba ini. Ada apa? Datang kok tumben datang lagi. Ini Maryam, ini kenapa rame? Gambus gendang kecapi dipetik. Ada apa? Tuh, Yeshua Hamasyah Al-Hitan habis disunat. Mana dia? Sudah disunat? Sudah. Rabi Yahudi membacakan ayat dan melihat anak ini sudah disunat. Yahudi tengok kepada Isa, ketika sembahyang, Isa memalingkan wajahnya, umur 8 hari, keluarlah kalimat dari mulut Isa. Sekarang tertulis As-Saff surat 61 ayat yang ke-6. Ini pondasi keislaman kita. Wa Maryam. Qala Isa Maryam. Ya Bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musyriqal lima wa inna yadaya minat taurati wa mubasysyiram bi Rasulillahi mim badismuhu Ahmad. Saya adalah Rasul Allah yang diutus tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, yakni Taurat, tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tiap maulud nggak dibaca tuh ayat itu? Itulah pondasi. Tadi dalam surat Maryam, Isa berkata, Ausoni bisolati wajakati madum tuhaya. Allah memerintahkanku mendirikan solat, menunaikan zakat. Pertanyaannya, kalau orang sudah solat dan membayar zakat, Kristen atau Islam? Kafir atau mukmin? Kristen atau Islam? Kenapa antum menghubung-hubungkan Isa dan Injil di Kristen selama ini? Pondasi ini yang sudah salah dari awal. Makanya muncul karangan munafik di dalam Islam mengatakan semua agama sama. Ibu bapak, kalau ada orang kafir di Aceh, dia bilang sama ibu bapak, agama saya Kristen lebih benar dari agama Islam. Ibu bapak marah atau tidak? Oh, jangan marah. Jangan marah. Saya kalau dibilang begitu, saya akui berarti Kristen kafir ini konsisten, jujur dengan agamanya. Tapi yang bajingan dan kafir di atas kafir adalah orang Islam yang mengatakan, Matius, Markus, Yohanes, Stefanus, agamamu sama dengan agamaku. Ini bajingan di atas itu yang ente marah, itu yang munah, itu yang ente marah. Si kafir ini kau Islamkan. Saya ceramah keras begini di Indonesia, ribuan sudah masuk Islam. Bahkan kami sedang membangun masjid di Kabupaten Karo, Desa Sukamaju. Tak ada masjid, cuma gereja. Kabupaten Karo, 65 keluarga bersyahadat. 17 orang di Medan kemarin, di Belawan sampai Tanjung Balai. Kami Islamkan dalam 1 bulan November kemarin 17 makhluk kafir masuk Islam. Di Belawan hitam seperti orang Aceh hitamnya. Mau marah kau? Muncul dia. Begitu saya mau tutup ceramah, panitia, Ustaz tunggu, ada yang masuk Islam. Orang apa? Orang India, tinggi besar. Begitulah kafir kalau sudah di masjid, pura-pura mati. Saya bilang, sudahlah jangan begitu-gitu, pura-pura mati, kugas kamu di situ nanti. Masuk Islam kau? Iya. Alhamdulillah,
syukur kau masuk Islam, dek. Kalau tidak, ini nih kayu bakar paling gagah ini. Hitam mengkilat seperti handphone begini hitamnya. Sama lah dengan kalian ya. Mana orang Aceh mau tersinggung? Diislamkan, hitam sekali orangnya, hitam putih. Di Tanjung Balai, Cina, mata sipit, bos udang, usaha datkan, masuk Islam. Sekarang nih munafik-munafik yang bilang jangan bilang kafir, sudah berapa ekor kafir dia islamkan? Di sini. Berarti dia menghalangi orang kafir untuk datang kepada kebenaran. Persoalannya apa? Pemerintah nggak usah masuk campur urusan keyakinan. Urus saja BPJS naik. Pengamat ekonomi sudah mengemukakan pendapat secara kajian ilmiah bahwa ekonomi Indonesia 2020 hanya bertumbuh 4,9%. Utang makin bertambah. Itu ajalah kau urus. Nggak usah urus jilbab, nggak usah urus celana cingkrong, karena itu ranahnya para mubaligh. Cadar boleh pakai, Bu, silakan. Kalau pemerintah larang pakai cadar, lepas saja. Jam dinas hanya ada 8 jam, lepas supaya stabil antara rakyat dengan pemerintah. Buka saja. Begitu pulang kantor pakai lagi. Cuma saya mau ingatkan, karena sudah terjadi di Indonesia, diminta wawancara oleh Mata Najwa. Kenapa? Ada kejadian di Jawa, di Situbondo. Begitu malam pengantin, si Mas ini tidur dengan istrinya. Ayolah manis, ini kan malam pengantin. Jangan Mas. Kenapa? Jangan Mas, aku lagi datang bintang. Rupa-rupanya lagi datang bintang dia. Oke lah, karena orang Islam, Mas Jawa ini sabar. Tunggu dia sampai 14 hari. 14 hari diminta. Ayolah manis. Belum. Masa belum? Kamu kira saya tidak tahu? Oh, marah laki-laki karena sudah gemetar. Kok dari barang dibeli tidak digunakan, bagaimana ini? Ditarik celananya, begitu dibuka berkelahi. Allahu Akbar, batang dengan batang rupanya. Mau tembak di mana? Ayo, karena waktu melamar pakai kan ditanya oleh Mata Najwa, kok Mas nggak tahu? Iya Bu, waktu melamariku dia kan pakai cadar. Baru kau rasa itu. Jadi kalau melamar jangan pakai cadar. Itu boleh, masuk akal. Oh, orang pakai cadar teroris. Kumpul di Jakarta. Dari komentator Karni Ilyas, Indonesia Lawyers Club. Kumpulkan, mana yang pakai cadar? Ternyata yang pakai cadar 1, dokter, 2, dosen, 3, kepala sekolah. Orang-orang yang punya kompeten, yang menjalankan peri kehidupan sesuai dengan undang-undang dan tatanan etika bermasyarakat secara positif. Malu nggak kalian? Itu urus aja tuh Medan sekarang. 22.000 lebih kolera babi. Medan lagi krisis kolera babi. 22.000 babi mati kolera. Karena apa? Sering mengkonsumsi barang haram. Allah matikan. Karena mau dekat Natal ya itulah makanannya di meja. Orang Islam bukan babi, orang Islam korbannya sapi sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tertib mulai dari makanan, sandang, papan, aspek sosial, pemerintahan sudah jangan diragukan. Islam ini al-Islamu ya'lu walah yu'lah alaihi. Makanya pemerintah nggak usah masuk campur urusan Islam. Kalau tidak mampu bekerja, serahkan kepada yang mampu. Betul apa betul? Jangan paksa diri kawan, siang malam tersiksa kau. Serahkan kepada yang mampu. Kemarin berdebat soal Pancasila. Ya sudahlah. Itu saudara saya sama-sama dari Manado. Dia bukan Islam, dia liberal, Rocky Gerung, tapi otaknya
Dibandingkan kawan satu ini, Rajal yang sering pakai sorban, talingkar putih di kepala, jidatnya hitam begini bulat. Sorban di kepala seperti ban Vespa, melintang di kepala, mengaku mau balik, otaknya kafir. Siapa dia? Si Kibulin. Sekarang sudah ditendang, sudah bukan lagi staf presiden. Habis kau, tunggu kau ketemu Yahya Waloni. Kolok kau. Ban Vespa di rumahku memang sedang kempes ini, mau minta pinjam. Lupakah kita di Medan kemarin? Lupa enggak? Kami memperjuangkan Pak Edi Rahmayadi, di sebelah juga memperjuangkan si Jarod dengan Sihar. Apa jadinya? Yang memperjuangkan Jarod dikasih Pajero. Begitu selesai Pilpres kalah, Pajero diambil lagi. Yang mendukungnya ustadz termasuk dari Aceh satu. Orang Aceh satu pakai sorban di kepala, melintang sampai 20 ke atas sorban. Kalau masuk di sini tagate di lampu situ. Kita ini berdakwah bukan ustadz mau balik biasa, ustadz liar. Tadi di pesawat, Jamal, Ustadz Yahya, kemana Ustadz? Enggak, mau naik pesawat. Bukan lihat wajah saya, lihat kaki saya. Karena semua pakai sandal jepit. Dia cuma lihat sandal saya. Kok bisa-bisanya Ustadz jalan sendiri? Biasa kan sampai 20-30 orang Ustadz itu dampingi. Begitu sampai di tengah jemaah banyak begini, korban melintang di leher. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Dingin sekali AC di pesawat. Pesawat aja saya naik tadi sempit betul. Begini terus duduk. Begitu panitia jemput tambah sempit lagi mobilnya. Memang nih panitia dari awal sudah tidak ikhlas sama saya. Termasuk yang sambutan tadi itu kecil. Nah ini orangnya. Julfitrian. Bagi tapi terobati. Ini asumsi kan? Dari jalan sudah sempit dalam hatiku. Jangan-jangan tablik akbar kaleng-kaleng ini. Begitu bawa di rumah makan, lihat ikan di meja. Ini baru terbayar. Terobati. Inilah orang Islam. Makan dulu, kopi lihatlah, tidak berhenti. Di belakang juga sudah siap. Belum lagi yang rumah makan di pantai sana. Ini dia. Kenyang, gak lapar kalau ke Aceh sini. Lama-lama pindah saya di Aceh sini. Masya Allah, hidup di dalam Islam tenang jiwa. Kemanapun kami, hidup dalam Islam tenang jiwa. Kemanapun kami berdakwah, Allah selalu menuntun kami bertemu dengan orang-orang yang ikhlas, bertemu dengan manusia-manusia yang jujur dengan agama ini. Masya Allah, yang tidak jujur pasti tidak bertahan, tidak akan bertahan. Saya bilang sama orang-orang kafir di Manado. Dulu Manado cuma 0,18%. Sekarang Manado 51%. Saya katakan termasuk saudara saya, saya tidak bangga kalian masuk Islam. Yang saya bangga kalian mampu memahami dan mengamalkan Islam. Sehingga dijauhkan dari segala marah, bahaya, bencana, dan lain hal sebagainya yang tidak kita inginkan. Saya kira ini jemaah yang bisa saya sampaikan. Bagi yang akan melihat perjuangan kami, sebagaimana biasanya, saya juga membawa buku tentang biodata saya, perjuangan kami, dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Bagi yang berminat untuk memiliki buku saya ini, ada di mobil di belakang, ada panitia yang akan melayaninya. Buku inilah yang kami pakai dalam perjuangan kami untuk menegakkan Islam, membongkar semua kitab palsu Kristen dan kebenaran ajaran Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.